Pemirsa, Oki Agustina mencurahkan isi hatinya di sosial media soal mobil yang diambil oleh seseorang, namun kewajiban membayar bulanan tidak dilakukan. Warganet menduga jika cuitan Oki itu ditujukan kepada mantan suaminya Gunawan Dwi Cahyo. Bukan hanya itu, Oki Agustina juga mengungkapkan jika ia tengah merasa geram dengan orang itu. Bukan hanya soal kewajiban bulanan yang macet, namun Oki merasa dirinya seringkali difitnah. Difitnah ini itu, dituduh begini begitu. Tapi emang Allah nggak tidur, akhirnya ketahuan tujuannya apa. Zolim banget jadi manusia. Gini loh, aku juga nggak bisa memaksakan dia harus mengakui atau mengebohong atau apapun ya. Ya setiap orang dia juga punya hak untuk berbicara, itu hak dia gitu ya udah. Kalau dia mau membantah atau apapun itu adalah hak dia sebagai warga negara Indonesia yang punya hak untuk berbicara. Dalam namanya perjalanan hidup, kita berjanji seperti itu, tapi kan kita nggak tahu seperti apa ke depannya. Dia bebas bicara apapun, nggak ada masalah, ya itu hak dia, ya mana ngomongnya, pokoknya ya itu hak dia lah. Aku sih no comment, yang pasti aku sudah dengan komitmen aku untuk bercerai ya sudah. Sebelumnya, Oki dan Gunawan Dwi Cahyo sering cekcok hingga akhirnya mereka memilih untuk berpisah. Pada awal tahun ini, Oki sempat bersyukur lantaran Pengadilan Agama Bogor kelas 1A memenuhi keinginan suaminya untuk berpisah. Sampai akhirnya aku diceraikan pun yang depan muka itu belum ngomong sama Ica. Belum ngomong. Pas lagi di Jogja, itu tanggal 20 berapa lah, 23-24 itu ngomong sama dia, kakak, Bunda harus ngomong sama kakak. Bunda kayaknya mau cerai sama papa, kenapa? Aku diceraikan, aku cerita sama itu. Drop dia. Dia pergi dari rumah? Enggak, karena dia tahu, karena dia begitu aku cerita masalahnya apa, ya tiba-tiba seperti ini, ya udah. Aku bilang kalau kamu pergi dari rumah, kamu sama aja bunuh aku, Kak. Aku bilang gitu kan, karena ya kalau kamu pergi, saya emang siapa? Gitu. Tapi enggak lah. Anak paling tua Tisha ya berarti. Tisha. Tapi berarti dia banyak bantu secara keuangan juga selama. Cara keuangan ya. Emang kondisi keuangan kenapa sih? Maksudnya? Enggak ada masalah sebenarnya kondisi keuangan. Cuman itu bilang tadi, karena kan memang beli rumah kan memang besar sih. Kelegaan Oki berpisah dengan Gunawan disebabkan ia mengetahui kebohongan Gunawan. Selain itu, Oki juga mengetahui jika Gunawan memiliki wanita lain selama pernikahan mereka. Itu sebabnya perceraian keduanya ini diterima Oki dengan rasa syukur. Sayangnya, perpisahan itu belum membuat Oki Agustina tenang sebab Gunawan dianggap mangkir dan belum memenuhi kewajiban sesuai dengan keputusan sidang perceraian mereka. Lantas apa yang akan dilakukan Oki Agustina? Langsung sama Oki sendiri, jadi nggak lewat orang lain ataupun makanya sampai sekarang dan sebelumnya juga komunikasi langsung sama Oki juga baik-baik aja. Karena memang dari awal aku bercerai ini memang bukan ingin buka-bukaan seperti ini, bukan untuk buka-buka aib seperti ini gitu. Dari awal kita memang mau bercerai baik-baik. Dan fokus utama aku adalah bercerai ini kan bukan untuk membuktikan seperti ini gitu, bukan untuk membuktikan adanya dugaan perselingkuhan ini, nggak ada. Pemirsa, suami Bunga Citra Lestari, Tiko Aryawardana, tengah menjadi perbincangan publik. Pasalnya, Tiko baru saja dilaporkan oleh mantan istrinya Awe atas dugaan penggelapan dana sebesar 6,9 miliar. Dan pelaporan tersebut sudah dilakukan Awe sejak tahun 2020 lalu, artinya sudah 2 tahun berlalu. Namun di tengah kasus dugaan penggelapan dana sebesar 6,9 miliar, Tiko Aryawardana malah asyik liburan di Italia. Ia tidak sendirian, Tiko berlibur bersama istri barunya, penyanyi Bunga Citra Lestari atau yang akrab disapa BCL. Di Instastory-nya, BCL memperlihatkan indahnya pemandangan Danau Como Italia dari tempatnya menginap.
Baby, we can enjoy life tonight. Dari unggahan BCL tersebut diketahui kalau BCL dan Tiko diduga menginap di Il Sereno Lago di Como. Menurut data yang dibagikan akun @lambegosip belum lama ini, tarif menginap di Hotel Il Sereno sebesar Rp157 juta per malam. Harga yang boleh dibilang cukup fantastis. Hotel tempat BCL dan Tiko menginap itu menawarkan kemewahan dan eksklusivitas dengan hanya memiliki 30 kamar dan cocok bagi tamu yang menginginkan privasi. Sontak unggahan BCL tersebut ramai menuai kritikan warganet. Don't wanna lose this, so hop in my... Sebelumnya, BCL membagikan foto kebersamaan dengan Tiko saat berada di dalam pesawat kelas utama. BCL dan Tiko memilih berlibur di tengah kabar kasus yang menggemparkan. Sebelumnya, pengacara AW mantan istri Tiko, Leo Siregar, mengungkapkan penggelapan terjadi sekitar tahun 2015 hingga 2021. Saat itu, Tiko Aryawardana dan AW, mantan istrinya, mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Persoalan rumah tangga yang belum tuntas. Kan dugaannya ini ya, tanda kutip ya, gagal move on lah ya. Nggak tahu nih, apakah kuasa hukum TH ini sudah mengikuti perkara ini sudah dari awal atau belum? Harusnya TA ini bisa memberikan informasi kepada kuasa hukumnya. Saya khawatir ya kuasa hukum di sana belum menguasai tentang kasus ini gitu. Selama ini Awe tahu bisnis berjalan lancar, namun dalam perjalanan perusahaannya, Tiko mendadak mengatakan usahanya ditutup lantaran tak sanggup bayar sewanya pada 2019 silam. Pada 2021, Awe mencurigai adanya penggelapan uang yang mendapatkan 2 dokumen rugi laba perusahaan. Ketika membandingkan 2 dokumen, Awe menemukan dugaan laporan sudah dimanipulasi. Siapa sih Mas Tiko, ya kan? Kalau bukan istrinya public figure ya nggak mungkin juga sih. Dan 2 tahun ini rentetannya kenapa nggak dibombastis di 2022? Kenapa harus sekarang? Kita nggak ada sama sekali menyenggol hal-hal lain orang lain, tidak. Kita concernnya memang urusan perusahaan yang harus diberikan pertanggungjawaban. Awe melihat tak ada itikat baik dari Tiko untuk memberikan penjelasan dan memilih kabur dari masalah. Maka dari itu, Awe melaporkan dugaan penggelapan uang sebesar 6,9 miliar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 2022. Status laporan baru naik menjadi penyidikan pada 26 Maret 2024 terkait laporan Awe. Saya berharap kepada teman-teman media untuk mengawal kasus ini, membuka siapa sebenarnya yang beritikat baik dan siapa yang sebenarnya beritikat buruk. Kita mau menyelesaikan perkara ini. Kita mau supaya perkara ini terang benderang. Tetapi sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, hak-hak klien kami juga ada. Sementara itu di lain peristiwa, baru-baru ini seorang kakek tampak jalan kaki dengan ditopang sebuah tongkat dengan jalan penuh pelan-pelan. Dari unggahan video yang direkam akun X telah memviralkan salah seorang kakek tampak jalan kaki dengan tongkat hendak menunaikan sholat Jumat. Semoga kita Allah golongkan bisa begitu, karena Masya Allah, karena beliau mengatakan apa, mendapatkan, mengamalkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang datang lebih dahulu sholat Jumat maka mendapatkan ganjaran yang begitu dahsyat. Nah, di akhir hayatnya beliau di usia yang tidak muda ya, karena jalan pelan, beliau berangkat jam 9, sama kayak zaman Nabi dulu ada seorang buta, saking dia harus ke masjidnya dia pakai tali. Ini adalah sebuah ikhtiar, lagi-lagi ikhtiar, lagi-lagi adalah sebuah bukti bahwa apa? Dia adalah hamba, bukan manusia, bukan makhluk. Dia adalah hamba yang datang menuju Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekurangannya, berharap rahmatnya Allah, ridhonya Allah datang kepada mereka dengan segala kekurangannya. Jadi itu yang perlu kita contoh, bahwa apa? Jangan lihat kekurangan kita, tapi lihat keluasan rahmatnya Allah. Berdasarkan informasi yang telah viral dan beredar, kakek tersebut berangkat mulai pukul 9 pagi karena tak ingin terlambat sampai di masjid.
Hal tersebut dilakukan lantaran cara jalan kakek itu sangat pelan-pelan menggunakan tongkat seperti memiliki keluhan sakit di kakinya. Ingat tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Salat. Maka jaga salatmu. Mau gimana pun nakalnya, tolong jaga salatmu. Jangan pernah berhenti bertaubat. Karena pintu taubat tidak akan pernah tertutup. Dan taubat tidak akan pernah terlambat wa ila kiamat, kecuali kiamat. Menurut informasi, sang kakek memang tidak mau diantar karena lebih suka berjalan kaki, walau dalam kondisi tidak sehat karena sakit di kakinya. Ya, Masya Allah itu saya sangat kan jarang sekali ada yang seperti itu, apalagi beliau kan sudah berusia dan itu kan butuh effort yang sangat besar dan kecintaan, kan membuktikan ya kecintaan kepada Allah itu sangat luar biasa, jadi ada effort yang sebesar itu dan kita doakan saja semoga kakek sehat selalu dan juga dijaga Allah, diberkahi hidupnya, itu aja sih. Di lain peristiwa, viral di usia renta, seorang nenek terlihat tetap merawat anak laki-lakinya yang mengalami stroke dengan penuh kasih sayang. Ungkapan kasih ibu sepanjang masa sangat mengena dalam video yang beredar dan menjadi viral itu. Diketahui nenek yang berusia lebih dari 100 tahun itu berprofesi sebagai penjual mochi. Sang nenek membawa serta anak laki-lakinya yang sakit stroke sambil berjualan mochi. Hal itu nenek lakukan lantaran mereka hanya tinggal berdua saja. Dengan telaten dan penuh perhatian, sang nenek merawat dan menuntun anaknya yang sakit stroke di jalanan. Ia berharap bisa menyembuhkan anaknya. Kalau menurut aku, itu yang dinamakan kasih ibu sepanjang masa. Ya memang yang namanya ibu itu pasti nerima keadaan anaknya dalam keadaan apapun. Kasih sayang ibu itu tidak terbatas oleh waktu dan tanpa syarat. Jadi buat kalian yang masih punya ibu, sangat beruntung sekali. Semoga si ibu diberi kesehatan, umur yang panjang, dan semoga si anaknya juga dikasih kekuatan juga, dikasih kesabaran. Semoga Allah selalu melindungi mereka. Video yang diunggah presenter beken Robby Purba mendadak viral saat dirinya merekam perilaku security di sebuah mall ternama
yang melakukan kekerasan terhadap seekor anjing penjaga. Meski bukan sebagai pengunggah pertama, Robby yang merupakan pecinta hewan merasa geram dengan security tersebut karena bertindak kasar terhadap hewan. Robby pun meminta pihak manajemen untuk menindak tegas dan menyelidiki security tersebut. Unggahan Robby itu pun langsung ditanggapi oleh pihak manajemen mall. Pihak mall langsung memutus kontrak pihak security tersebut. Banyaknya berita simpang siur tersebut akhirnya membuat security yang diketahui berinisial N buka suara. Dengan berurai air mata jika dirinya memukul anjing tersebut, lantaran anjing tersebut tiba-tiba menerkam kucing yang melintas di hadapannya. Agar kucing itu dilepas dari cengkramannya, maka N memukul anjing tersebut. Saya serius, awal yang pukul. Saya sebagai pribadi saya minta maaf. Maafkan saya, itu anjing saya. Saya pukul dia karena terpaksa supaya dia berhenti terkekang anak kucing. Saya sayang dia anjing saya. Jadi kenapa kamu pukul dia? Sampai akhirnya jadi viral. Anak anjing saya di kucing. Terus kenapa harus dipukul kalau digigit kucing? Kucing apa anak kucing? Anak kucing. Terus kenapa harus dipukul? Dengan tujuan supaya anjing bisa lepas dari kucing tersebut. Menurut saya itu adalah sebuah respon yang menurut aku sangat berlebihan, ya, sangat berlebihan karena alasan si security-nya adalah untuk menyelamatkan kucingnya, tapi alasan yang lain di-up karena memang posisinya tidak dibenarkan untuk memukul anjing seperti itu. Tapi dalam konteks ini saya melihat yang kasihan adalah security-nya karena sampai kegaduhan ini pada akhirnya security-nya sampai diberhentikan kalau nggak salah. Kalau diberhentikan keluarganya makan apa, ya kan? Terus kalau toh memang untuk menyelamatkan kucing itu, anjing kalau udah mau menyerang jangankan kucing, anak kecil pun kalau udah diserang memang anjingnya harus dipukul. Itu dia bisa berhenti bisa enggak. Kalau menurut aku ini buat satu pelajaran aja ya, bahwa kita kalau melihat sesuatu kita lihat dulu penyebabnya apa, karena apa. Kalau udah aman, merasa aman, baru kita posting gitu. Ternyata kan ini ada kesalahan gitu, kesalahan bahwa dia menolong kucing yang sedang digigit sama anjing itu. Entah mana yang benar, namun bagi pecinta binatang, tindakan pemukulan terhadap anjing penjaga itu tetap saja tidak dibenarkan. Tapi karena Robby dinilai ikut memviralkan dan hingga akhirnya N dikabarkan dipecat dari pekerjaannya, warganet ramai-ramai menyerang Robby. Meski dihujat habis-habisan oleh warganet, Robby tampak santai dan justru ia bertahan dengan opininya untuk memperjuangkan nasib anjing herder yang diketahui bernama Faye tersebut. Bahkan dalam videonya, Robby memberi pesan kepada warganet yang menyerangnya agar tak kabur seolah mengisyaratkan bakal membawa kasus ini ke ranah hukum. Assalamualaikum warga, apa kabar? Sorry aku baru respon dari semua bully-bulian kalian. Ini aku tetap senyum, bukannya aku suka dibully ya, orang gila mana yang suka dibully. Cuman teman-teman yang ngebully aku dari kemarin nih, janji jangan hapus komennya ya, biar nanti teman-teman ada rasa sedikit penyesalan. Yang penting Faye sehat dan aku tetap akan defending haknya hewan-hewan, gitulah ini. Setelah sebelumnya sempat kekeh dengan pendiriannya soal kekerasan yang dilakukan security mall, namun terbaru Robby mengutarakan permintaan maafnya kepada pihak yang dirugikan, khususnya sang security yang kabarnya kehilangan pekerjaan. Bahkan di akhir kalimat, Robby juga meminta maaf kepada security tersebut, hingga ia dengan sukarela membukakan pintu rumahnya dan siap untuk membantu apapun keperluan sang security. Video permintaan maaf ini aku buat tanpa skrip,
aku buat tanpa permintaan atau paksaan dari pihak manapun. Video ini aku buat dari hatiku yang paling menyesal dan hati yang paling mendalam. Sebagai seorang bapak dari seekor Shih Tzu dan juga belasan kucing yang aku rescue, tentu saja aku tidak mendukung kekerasan terhadap hewan, baik itu verbal maupun non-verbal. Sekali lagi aku berharap untuk semua pihak yang telah merasa dirugikan bisa membuka hatinya untuk menerima permintaan maaf ini, dan jika ada aksi selanjutnya yang akan diambil, aku terima. Dan sekali lagi saya Robi Caesar Titian Surya Purba minta maaf kepada semua yang telah dirugikan oleh aksi aku, dan kepada Bapak, mungkin saya juga memang belum menikah tapi saya tahu rasanya jadi kepala keluarga. Saya minta maaf banget. Kalau butuh apa-apa, apapun itu, hati saya, tangan saya, pintu rumah saya terbuka buat Bapak. Saya mohon maaf ya Pak. Tentu saja ramainya soal pemukulan terhadap anjing di sebuah mall oleh dog handler itu akhirnya buka suara. Wanita yang dikenal sebagai pecinta binatang dan penggiat sosial itu mengungkap jika yang harus bertanggung jawab adalah vendor security-nya. Lebih lanjut, Melanie juga tak membenarkan perilaku security tersebut, namun harus tetap dibenahi. What I know, I might be wrong. Handler adalah orang yang handle the animals. Handler dan animalsnya itu harus saling kenal. Oh, ini anjing gue begini. Oh, anjing gue begini. Oh, dan yang namanya handler itu kan kayak masternya ya, leadernya mereka. Harus mengenal karakter si anjing. Oh, anjing yang gue bawa nih masih nggak bisa nih deket-deket kucing. Dan be aware. Kalau dilihat lagi video lengkapnya, si handler pun pada saat kucing itu jalan apa segala macam, dia pun lagi tidak si anjing dan lost lah di situ. Meski mengutuk tindakan kekerasan terhadap security tersebut, Melanie justru merasa iba lantaran mendengar jika security itu dipecat dan meminta kepada warganet untuk mencari orang tersebut. Apalagi jika yang dipecat hanya satu orang saja dan Melanie siap pasang badan untuk mencari dan membantu security tersebut. And as far as I know, harusnya hewan yang keluar itu adalah hewan yang sudah di-train and ready dengan situasi sekeliling. Tak hanya terhadap hewan, aksi kekerasan juga terjadi kepada orang tua. Viral sebuah video memperlihatkan tindakan kekerasan seorang anak terhadap ayahnya. Dalam narasi disebutkan jika sang anak melakukan kekerasan terhadap sang ayah lantaran tak mendapat izin touring dengan teman-temannya. Yang lebih mirisnya lagi, aksi kekerasan itu persis di hadapan para teman-temannya. Banyak hal bapaknya melarang anaknya untuk pergi touring. Pertama, mungkin si anak itu tidak mempunyai surat-surat berkendara, tidak cukup umur, terus tidak punya bekal yang cukup, khawatir di jalan. Banyak hal si bapak itu melarang anaknya. Tapi sampai anaknya sampai memukul bapaknya itu gara-gara gak boleh touring, itu menurut saya kurang respect ya. Aksi anak itu menuai reaksi keras dari para sahabatnya. Bahkan para sahabatnya itu tampak melerai hingga memarahi tindakan tak terpuji tersebut. Aku cuma bisa bilang, aku cuma bisa istighfar doang, astagfirullahaladzim. Ada maling kundang 2024 ya. Kalau maling kundang ibunya nih bapaknya, sama aja nggak gitu juga dong anak-anak sekarang, please. Orang tua kalau kasih tahu itu kan pasti untuk kebaikan ya. Apapun itu alasannya, ya nggak mukul orang tua juga. Itu kalau aku di situ malah aku yang menasihati kali itu anak. Anak-anak sekarang gimana sih tata keramanya gitu. Kalau dibilang itu ya sebagian besar.
Di lain peristiwa, seorang anak tampak tertunduk lesu ketika mendapat nasihat dari ibunya saat diciduk oleh pihak berwajib lantaran diduga menjadi anggota geng motor. Nasihat ibu itu begitu lirih ketika melihat anak yang ia besarkan dan ia rawat justru berperilaku buruk. Bahkan ibu itu merupakan orang tua tunggal yang membesarkan anaknya seorang diri setelah sang suami meninggal dunia. Ingat, mama cuma orang tua tunggal buat AA. AA harus nurut sama mama saat ini dan seterusnya. Pokoknya nggak mau ikut-ikutan orang lain ini itu, nggak mau mama. Apa-apa mama nurutin buat AA. Bela-belain mama kerja keras bantulah buat AA. Saya merasa sangat mengerti dan paham perasaan ibunya itu karena saya pun akan seperti itu sebagai seorang ibu. Dan ini sekali ya saya melihat videonya, ibu yang begitu khawatir, begitu cemas. Semuanya pastilah seorang ibu tidak ada yang tidak cemas mengenai apapun itu tingkah laku anaknya. Untuk anak-anak ya, terutama yang cowok-cowok nih, ngapain sih kalian ikut-ikut geng motor yang gak ada gunanya gitu loh. Kalian tuh mau jadi jagoan, apa hidup kalian tuh mau sia-siain aja? Kasianlah orang tua kamu yang udah capek cari uang untuk kamu sekolah, biarin pinter, biar jadi orang sukses. Jangan sia-siakan hidup ini yang cuma sesingkat, yang tiada arti kalau kamu lakukan jadi anak geng-geng motor. Gak ada hebatnya jadi geng motor. Kasian kan orang tua yang udah ngedidik anaknya supaya menjadi orang yang pinter, yang sukses, kepengen anak yang jadi panutannya di masa depan, dibuang sia-sia. Kasihanilah orang tua kalian yang udah melahirkan kalian. Anak itu pun tampak mengangguk soal berjanji tak bakal melakukan hal serupa di hadapan ibunda tercintanya. Ibu itu benar-benar tak sanggup melihat kelakuan buruk anaknya itu hingga diciduk pihak berwajib. Mau nurut sama mama? Apa mama mau ikut mati sama abang AA? Hah? Benar. Kalau gini caranya mama nggak kuat. Pokoknya nggak mau besok-besok ikut-ikutan. Mau janji? Hah? Benar. Sumpah. Buat ibu-ibu di seluruh Indonesia dimanapun berada, agar kita selalu menjaga anak kita untuk tidak dan jangan sampai terlibat pada hal-hal yang sifatnya negatif. Itu saja. Terima kasih. Pikirin 2 kali kalau kamu tuh mau jadi geng motor. Mendingan kamu sekolah yang bener, cari temen yang bener yang bisa mengajak kamu yang lebih baik. Pemirsa, sebuah video memperlihatkan seorang anak perempuan duduk di sebuah ruko dekat lampu merah di Jakarta. Bocah kecil itu diketahui tengah berjualan kue sebelum masuk sekolah. Ia tetap bertahan sambil menahan kantuk hingga waktu sekolah tiba. Hebat banget adiknya, masih sekecil itu. Terus sebelum sekolah, berarti kan kurang lebih umurnya SD ya. Sebelum ke sekolah dia bantu orang tua dulu buat jualan, biarpun masih ngantuk. Malu gak sih kita-kita yang umur udah dewasa gini kadang dikasih kerjaan ngeluh, kadang bangun masih siang gitu. Jadi teguran buat kita juga sih. Pria yang merekam sempat merasa lega lantaran seorang polisi menghampiri dan membeli. Dan ia juga menghampiri anak kecil itu, kemudian membeli semua dagangan yang tersisa. Sehingga anak kecil itu bisa pulang dengan perasaan lega. Sama mungkin bisa ngebangun mental dia dari kecil buat kerja keras, terus juga nggak putus asa, terus nggak menyesali keadaan, karena kan kita nggak pernah bisa milih kita tuh lahir di keluarga yang seperti apa gitu ya, tapi dia tetap semangat buat ngejalanin itu semua.
Seorang anak remaja berusia 14 tahun merasa sedih lantaran tak pernah merasakan kasih sayang ibu sejak ia lahir. Ia hanya hidup dan dibesarkan oleh seorang ayah. Walau sang ayah sangat menyayanginya, ia mengaku merindukan kasih sayang ibu. Ketika anaknya mengikuti sebuah acara yang menunjukkan kasih sayang ibu, sang ayah menyamar menjadi ibu demi membahagiakan putrinya. Sebenarnya menurut gua gua lumayan terharu banget ya, karena sebenarnya kan nggak banyak orang yang bisa merasakan kehadiran seorang ibu. Cuma di sini gua ngeliat ternyata peran bapak itu tuh memang luar biasa sekali. Apapun akan dilakukan untuk anaknya. Bapak mana sih yang mau anaknya? Sendiri kan pasti akan melakukan yang terbaik untuk anaknya. Dan itu jadi motivasi gua jadi seorang bapak. Sekarang gua udah seorang bapak nih. Apapun akan gue lakukan untuk anak gue. Walaupun pala jadi kaki, kaki jadi pala, sebisa mungkin, sekuat mungkin, apapun pasti akan gue lakukan untuk anak. Aksi ayah dan anak itu menarik perhatian publik dan warganet menanggapi dengan beragam komentar. Sementara si ayah menyebutkan jika penampilannya itu hanya dilakukan selama 1 hari ketika acara berlangsung. Anak saya sudah tidak punya ibu kandung, jadi saya berpakaian ala ibu-ibu supaya ia terus ingat ibunya. Itu sih menurut aku keren banget. Ayah yang hebat, ayah yang keren, rela pakai baju perempuan, pakai wig gitu demi nyenengin anaknya supaya nggak sedih ngelihat teman-teman yang lain sama ibunya, sedangkan dia nggak punya ibu gitu. Jempol deh buat si ayah ya, hebat, keren. Ruben Onsu dan Sarwenda Tan mengaku bahagia sebab Betran Peto putra Onsu sudah lulus sekolah menengah atas. Sebab itulah, Onyo begitu ia biasa disapa mengaku akan mempersiapkan diri dengan baik menyambut acara kelulusan di sekolah. Bukan hanya Onyo, Sarwenda ikut sibuk mempersiapkan penampilan Onyo dengan baik. Sarwenda ikut menemani Onyo di ruang ganti, memastikan jika penampilan putranya itu benar-benar sempurna. Suasana semakin seru ketika Onyo dan seorang temannya perform, keduanya berduet menyanyikan lagu kebanggaan. Disusul dengan penampilan-penampilan rekan-rekan Onyo. Rona wajah Onyo sempat tegang ketika akan menerima sertifikat kelulusan. Dan suasana kembali cair ketika ia menemui kedua orang tuanya dan mengungkapkan rasa bahagianya.